Halo guys, balik lagi bareng aku, Akamsi, di channel Akamsi Blow Mind. Ya, kita sudah memasuki game week ke-23 di EPL, English Premier League. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Dan juga jangan lupa like, komen di bawah, share. Oke, kita akan kembali dulu ke game week 22 di mana ada beberapa pertandingan yang menarik dan ada dua tim yang double game week ya, Manchester United dan juga Leeds United. Chelsea versus Fulham, setelah digelontorkan banyak dana nih, ternyata ada peningkatan di mana sebelumnya Fulham di pertemuan sebelumnya menang, kali ini bisa ditahan oleh Chelsea. Lalu sang pemuncak klasemen akhirnya kalah dari sang juru kunci Everton dengan skor 1-0. Kemudian ada pertandingan cukup menarik ini, makanya saya highlight. Aston Villa lawan Leicester, di mana Aston Villa tertunduk lesu ya. Maddison dan Iheanacho sebagai bintangnya, tapi jangan lupakan Watkins, dia juga bisa menjadi opsi kalian jika ingin memasukkan pemain bersama Iheanacho sebagai pengganti Mitrovic yang mungkin akhir-akhir ini sedang tidak bagus-bagusnya. Di laga Brentford lawan Southampton ini juga cukup menarik, di mana kita bisa melihat peran dari Mbeumo ya. Mbeumo dengan 1 gol 1 asisnya, dan Ben Mee ini cukup bagus ya karena dia sudah clean sheet, cetak gol lagi. Ini benar-benar untuk pemilik Mini dapat poin 2 digit ya. Sementara si Tony malah tidak ngapa-ngapain. Lalu ada Brighton dan Bournemouth di mana Mitoma kembali menjadi penyelamat. United lawan Palace di pertemuan sebelumnya di kandang Crystal Palace mereka tertahan, dan di kandang akhirnya mereka menang. Namun ada insiden kartu merah Casemiro. Ada Wolves Liverpool, ini saya highlight juga karena terbantai ya 3-0, di mana ada gol bunuh diri Matip, Dawson dan juga Neves. Lalu partai berikutnya Newcastle West Ham tertahan ya, Newcastle. Lucas Paqueta membalas gol dari Joelinton. Almiron masih blank. Nottingham Forest bisa menang 1-0 versus Leeds, di mana ini juga cukup menarik ya, di mana Johnson kalau nggak salah itu mencetak gol lagi. Itu bisa jadi opsi juga sebagai opsi striker murah. Lalu ada juga Keylor Navas, kiper baru Nottingham Forest yang langsung clean sheet. Ada Spurs lawan City, di mana City akhirnya terganjal. Sudah Arsenal terganjal, City juga terganjal di AIA Stadium. Kane tampil sebagai bintang dari kesalahan back Manchester City yang akhirnya bisa dikonversi menjadi gol. Dan sayang sekali United ada peluang untuk menyamakan poin dengan City, ternyata hanya bisa bermain imbang melawan Leeds United, di mana ini sangat krusial ya karena mereka malah rentetan kemenangannya terhenti oleh Leeds. Gnonto tampil cukup memukau ya, jadi ini bisa jadi opsi juga untuk kalian. Gnonto tuh kalau nggak salah striker, dia cukup menarik perhatian saya, mungkin akan saya pertimbangkan memasukkan dia. Rashford tidak lupa mencetak gol kembali, dan Sancho akhirnya comeback dan mencetak gol. Oke ya, dan ini adalah perolehan poin saya, di mana saya mendapatkan final poin 87. Wow, average-nya padahal 48 ya, hampir 2 kali lipatnya. Di mana saya memasukkan Fernandes kemarin minus 4, dan itu sangat menguntungkan ya. Jadi overall saya cukup puas karena Fernandes mencetak gol lawan Crystal Palace. Mings karena kebobolan 4 gol dia hanya 0 poin. Trippier tertahan tapi 1 sama, jadi cuma dapat 2 poin. Shaw 1 assist, Odegaard jelas, dan White untuk saya cadangkan. Odegaard yang kemarin saya minus 4 kan hanya dapat 2 poin karena mereka kalah lawan Everton ya. Itu menurut saya nggak ada masalah karena Odegaard ini emang saya masukkan untuk di game week ini. Mitoma mencetak gol kemenangan Brighton. Lalu ada Rashford, jelas kapten saya, dia 40 poin. Almiron blank lagi. Ken penentu gol kemenangan, dan Haaland kembali blank. Pop nih 2 poin, sayang banget cadangan saya ada Kepa tapi tidak saya naikkan karena saya pikir mungkin aja Newcastle main di kandang dan sangat susah sekali kebobolan, malah hanya bermain imbang 1 sama lawan West Ham United. Oke, di liga saya sendiri saya ada di peringkat 15, kembali naik lagi, dan perolehan poinnya dengan peringkat pertama semakin menipis dengan 120 poin. Masih bisa terkejar banget ini. Kalau di game week ini kita berhasil, ini bisa nih. Minimal 100 poin lah, itu masih bisa kekejar sampai akhir musim.
karena masih tersisa 16 pertandingan lagi. Oke, ini adalah jadwal game week pekan mendatang ya, pekan ini maksudnya. Jadi ada Arsenal dan City itu double game week ya. Terus ada siapa lagi ya? Kayaknya Arsenal City aja ya. Arsenal City akan double game week, dimana yang paling menarik tentunya Leeds lawan United nih. Leeds lawan United, apakah United bisa kembali ke jalur kemenangan? Terus Arsenal lawan Brentford. Brentford sedang naik daun. Pembuktian Chelsea juga dengan biaya yang besar dengan derby London ini. Tapi main di London Stadium milik West Ham. Kita tunggu saja. Lalu ada Fulham lawan Nottingham Forest. Ini cukup menarik juga karena Fulham main di kandang. Andreas Pereira apakah bisa menunjukkan magicnya kembali bertarung melawan Nottingham Forest yang ternyata di secara peringkat mereka mulai naik ya, apalagi dengan Keylor Navasnya juga karena Henderson lagi cedera. Leicester Spurs, saya rasa Spurs bakal keganjal di sini, saya rasa ya. Terus ada Bournemouth Newcastle. Kemungkinan Newcastle akan clean sheet, kemungkinan ya, karena lawannya Bournemouth dengan gol yang cukup sedikit. Lalu City dan Aston Villa, Liverpool dengan Everton, derby Merseyside cukup seru, kita nantikan karena Liverpool sedang terseok, Everton dengan pelatih barunya malah langsung mengalahkan Arsenal. Dan ditutup oleh derby penentuan juara, Arsenal lawan City. Apabila Arsenal bisa menang lawan City, kemungkinan besar Arsenal akan juara. Tapi kalau nggak bisa ya, nah ini dia. Apakah tahunya City lagi? Oke, untuk top transfer in dan out. In sendiri Saka, Mahrez jelas karena dua pemain ini akan main double game week ya. Jadi bakal banyak banget yang transfer in. Lalu ada Mitoma, mulai sadar, mulai berpikir ulang untuk manajer-manajer mainkan Mitoma karena ya dia menunjukkan efeknya ya. Lalu ada Nketiah dan Odegaard double game week juga. Untuk transfer out Cancelo masih tertinggi karena keluar dari City. Almiron dan Martinelli kayaknya karena blank terus mereka capek juga. Fernandes ini sedikit mengagetkan ya. Fernandes ternyata cukup tinggi yang transfer out, tapi saya masih keep. Ivan Toney jelas. Oke, untuk yellow card alert nih. Jadi kayak pemain-pemain Arsenal ini udah 4 yellow card ya. Jadi sangat hati-hati karena kalau misal mereka dapat 1 yellow card lagi di mana pertandingan lawan Brentford, maka mereka akan absen di pertandingan lawan City. Jadi ada Saka, Gabriel, Saliba, White. Ini hampir semuanya pemain inti. Jadi kalau mereka dapat 1 kartu kuning lagi lawan City bakal absen. Jadi kemungkinan ya kalau saya lihat Saliba bakal absen sih lawan City. Dari 4 ini saya yakin ada 1 pemain yang kartu kuning. Nah itu jebakan, itu pintar-pintarnya kita nih, kita milih. Oke, ini adalah tim squad saya untuk menghadapi game week 23 di mana White, Odegaard, Nketiah saya mainkan all in ya karena mereka double game week, kalaupun kalah pun ya is okay. Di sini saya minus 4 di mana saya memasukkan Nketiah menggantikan Mitrovic karena Mitrovic sangat mengecewakan ya di akhir-akhir ini. Lalu saya masukkan siapa lagi? Mahrez menggantikan Almiron. Saya juga termasuk yang transfer Almiron karena terlalu banyak sekali blanknya. Lalu untuk kaptennya sendiri saya milih Erling Braut Haaland ya. Walaupun ini sedikit tricky ya karena Arsenal main 2 kali di kandang, Brentford dan lawan Manchester City, cuman hati saya tetap kita coba Haaland lagi. Kita coba Haaland lah. Walaupun di game week sebelumnya dia blank. Mitoma padahal transfer in paling banyak mainkan, cuman saya berpikir kayaknya Mitoma ini lawan Crystal Palace bakal blank deh, bakal 2 poin deh, kayaknya terhenti nih lawan Crystal Palace ya. Semoga tebakan saya benar karena di tengah udah sangat solid banget ini. Rashford chance dengan mencetak gol, Akanji double game week, Trippier lawan Bournemouth, White double game week, Shaw bisa aja clean sheet, tapi saya tetap milih mungkin Fernandes ya. Shaw akan saya tukar Fernandes setelah video ini, setelah saya pikir-pikir, tapi kayaknya Shaw bakal clean sheet. Saya berpikirnya malah gitu karena Ten Hag mungkin akan berpikir belajar dari pertandingan sebelumnya. Arrizabalaga tetap saya keep karena mereka main tandang ya lawan West Ham, walaupun kemungkinan clean sheet-nya itu besar, tapi lebih besar kemungkinan Pop clean sheet. Itu paling itu adalah video untuk game week kali ini. Semoga memberikan pencerahan. Kalau saya bisa memilih ya, kalau punya dana lagi, ini udah paling bagus sih squadnya. Iya, saya nggak ada opsi untuk mengganti pemain. Cadangan pun karena cadangan nggak kehitung ya nilainya, jadi saya udah gini aja udah
udah fix ini mah. Insya Allah lah ini panah hijau lagi dengan gap dengan average poinnya tuh sampai 20-an kali. Masih bisa ini. Oke, mungkin sekian video kali ini. Apabila kalian suka bisa di like. Kalau kalian ada komentar atau ada ide atau ada masukan untuk squad saya ini, bisa tulis di kolom komentar. Saya butuh banget ini biar terus naik nih peringkat saya untuk panah hijau selalu ya, karena saya sudah 3 game week konsekutif panah hijau terus. Jangan lupa ada cup juga. Kalau kalian ada masukan atau kalian suka dengan video ini, bisa kalian share. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.